Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program Upi Show. Upi Show program berbagi kisah, berbagi inspirasi dan berbagi kebaikan. Upi Show tayang di kanal YouTube Upi Show, kabar video dan jaringan kabar grup Indonesia Network. Pemirsa Upi Show, saat ini tim Upi Show berada di Tanah Biru, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kita akan berbincang dengan Haji Kardi yang merupakan Bupati Bira. Assalamualaikum Pak Kardi, Haji Kardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah luangkan waktu berbincang bersama tim Upiso. Sama-sama. Ya, jadi pemirsa Upiso, Haji Kardi ini adalah salah seorang aktivis yang bergerak di bidang amal. Sehari-harinya dia mengumpulkan dana donasi untuk pesantren, kaum duafa, dan orang-orang yang membutuhkan. Dan beliau akan bercerita bagaimana gerakan ini sehingga kemudian menjadi sebuah gerakan yang masif dan bisa diikuti oleh masyarakat. Haji Kardi, itu gimana ceritanya kemudian terlibat di dalam Paskas, pasukan khusus amal soleh? Ya, amal soleh. Ya. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi pasukan amal soleh ini pusatnya ada di Kalimantan Barat, yaitu di Pontianak. Ya. Ya, alhamdulillah saat ini sudah 70 di kabupaten kota, sekabupaten kota yang ada di Indonesia. Ya. Ya, pergerakannya itu dimulai dari Rp1.000 per hari atau Rp25.000 per bulan. Ya, jadi ini kita kumpulkan uang ini dan mengajak orang-orang baik untuk menyampaikan kepada orang baik, terutama para penghafal Al-Quran, sahabat yatim dan fisabilillah. Nah, dan alhamdulillah dimulai dari bulan Januari dikukuhkan tanggal 5 tepatnya Januari 2020, kurang lebih 20 hari kami bergerak. Alhamdulillah pada saat itu kami dari Paskas GIB, Gerakan Infak Beras Kabupaten Bulukumba, dapat mengumpulkan donasi pada saat itu infak dari orang-orang baik atau orang tua asuh itu kurang lebih 1.200 kg atau 1,2 ton. Jadi bergeraknya kami itu di tanggal 25 bulan Februari 2020. Pada saat itu kami langsung mendatangi, mengantarkan beras ini sebanyak 4 pondok pesantren. Jadi gerakan ini sebenarnya adalah gerakan amal. Gerakan amal. Jadi orang-orang yang ingin berpartisipasi itu tinggal mendatangi Pak Kardi, Haji Kardi dan teman-temannya dalam bentuk donasi 1.000 dan apa? Iya, jadi ada beberapa macam cara untuk memudahkan orang tua asuh atau orang-orang baik di luar sana untuk bisa mengumpulkan donasinya. Ya. Iya, ada juga celengan. Celengan ini mulai dari recehan. Jadi di celengan itu tertulis, jadikan recehmu pintu surgamu. Kan biasanya uang-uang receh 500 perak, 1.000, biasanya kan berserakah baik di mobil maupun di dalam rumah. Nah, ini sangat bermanfaat bagi mereka. Mungkin buat sebagian orang-orang yang mampu itu tidak terlalu berarti buat mereka, tetapi ada orang penghafal Al-Quran yang tiap hari memegang mushaf Al-Quran ini, mereka itu butuh uluran tangan dari orang-orang baik. Jadi seperti itu. Jadi kita memang bentuk satu grup itu, di dalamnya alhamdulillah sekarang sudah ada kurang lebih 220 orang baik yang bergabung di pergerakan ini. Di itu yang Bulukumba, di grup itu di Kabupaten Bulukumba, dan ada juga dari luar Bulukumba lain yang tidak masuk di grup. Orang-orang pasar, orang-orang yang ada di toko-toko, mereka semua pada bergerak karena gerakannya sangat dianggap mudah sekali, meringankan sekali bagi semua kalangan. Karena 1.000 per hari, Pak. Jadi teman-teman Pak Haji Kardi itu mendatangi orang-orang situ bawa celengan atau gimana? Ya, jadi ada dua macam cara kita untuk menyampaikan pergerakan ini. Ada yang satu melalui online, satu offline.
Jadi online ini melalui media, ini yang kita sebarkan, ya baik media Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain-lain sebagainya. Dan yang satu lagi melalui media offline. Ya inilah yang kita datangi satu persatu, baik toko-toko ataupun rumah-rumah. Jadi mulai daripada orang-orang dekat kita. Jadi komunitas berbagi 1000 ini yang kemudian menjadi gerakan bersama, gerakan dakwah jadinya di Bulukumba. Iya. Jadi ini gerakan dakwah sebenarnya gerakan ini buat kita orang-orang yang mau berhijrah. Iya. Jadi pada dasarnya orang-orang yang terlibat ini adalah orang-orang yang pada dasarnya hijrah. Mau memperbaiki diri karena kami sadar, kita semua sadar bahwa kita ini orang yang bukan penghafal Al-Quran. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan wasilah daripada hafalan Al-Quran sementara kita tidak mampu untuk menghafal? Dengan cara memberikan infak beras ini, beras yang kita berikan ini mereka konsumsi menjadi darah daging dan menghasilkan sebuah energi. Energi inilah yang dipakai para penghafal sahabat yatim ini untuk menghafal Al-Quran setiap harinya. Jadi pemirsa Upiso, Haji Kardi dan teman-temannya itu menghimpun uang dalam bentuk recehan, dalam bentuk beras, itu untuk dibagikan ke penghafal Al-Quran, pesantren, dan siapa saja sebenarnya target sumbangan ini yang kemudian akan diedarkan ke pihak berkepentingan itu. Iya, jadi di awal itu gerakan infak beras ini akadnya penghafal Al-Quran, sahabat yatim, fisabilillah, kaum duafa. Sementara kita sekarang ini perlebar, fakir miskin, dan lain-lain sebagainya. Jadi intinya di sini Paskas adalah jembatan dari orang baik untuk orang baik. Dari orang baik untuk orang baik. Oh, jadi, nah di dalam proses ini apa yang dilakukan teman-teman di Paskas untuk mengajak orang, masyarakat untuk ikut terlibat dalam gerakan baik ini? Yang pasti menyampaikan segala sesuatunya bahwa di dalam pergerakan ini adalah kembalinya kepada diri kita sendiri yang insya Allah akan kita tuai setelah kita mati. Iya, ini adalah pergerakan amal buat bekal kita nanti di alam akhirat. Karena semuanya akan kita pasti pertanggungjawabkan. Karena di dalam harta kita ada hak orang lain. Nah inilah yang perlu kita sampaikan karena banyak orang baik yang mau menyalurkan, cuma tidak ada wadah yang memfasilitasi. Nah, Paskas ini hadir di Bulukumba, di Kabupaten Bulukumba, salah satunya, ya ini untuk menyampaikan amanah daripada orang tua asuh orang-orang baik. Jadi, pemirsa Upiso, jika Anda punya kelebihan uang receh, 1000 perak, atau 1 kantong beras, bolehlah dibagikan ke teman-teman Paskas, ada teman-teman Haji Kardi yang kemudian bisa didistribusikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Orang baik dari orang baik untuk orang baik. Nah, Haji Kardi mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Upiso bagaimana agar masyarakat terlibat dalam gerakan ini. Ya, mudah sekali untuk kita bisa terlibat. Kami di sini senantiasa mengajak masyarakat ini untuk mau membersamai pergerakan ini. Iya, kita artinya ada 3M di sini. Iya, melayani, memuliakan, dan membahagiakan. Nah, anak-anak atau anak yatim piatu, para penghafal yang ada di pesantren itu, kita tidak mau mereka makan beras yang kualitasnya tidak baik. Kita mau mereka itu makan beras kualitas terbaik yang tidak patah-patah dan tidak berkutu. Karena apa? Mereka ini adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Iya, setiap hari cuma pegang Al-Quran. Ya, itu kesadaran kami bahwa kita ini orang-orang pendosa yang ingin berubah. Kita ini bukan orang soleh dari sananya, tapi orang salah, mau menjadi soleh. Nah, jadi ini adalah bagian dari tugas mulia seorang Haji Kardi dan teman-teman di Bulukumba tentunya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
teman-teman, Akareba. Jangan lupa untuk saksikan Top 3 Kabar Makassar, tayang setiap hari Sabtu pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah di channel YouTube Kabar Makassar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe dan aktifin tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. See you! Kembali lagi bersama saya Upias Maradana dalam program Upiso, masih bersama Haji Kardi, salah seorang tokoh di Bulukumba yang mensponsori dan menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam gerakan amal, yaitu untuk menghimpun dana untuk kebaikan. Nah, tadi kita sudah berbicara soal bagaimana proses pengumpulan dana untuk orang-orang masyarakat yang baik itu. Nah, sekarang kita ingin tanya Pak Haji Sukardi ini sendiri. Haji Sukardi ini adalah pemirsa Upiso, kita juluki sebagai bupatinya Bira, Bulukumba, Sulawesi Selatan, karena sangat terkenal dan dulu kehidupannya luar biasa. Nah, ini ada transformasi. Bagaimana sebenarnya kisah perjalanan hidup seorang Haji Kardi sebenarnya? Waktu mungkin bisa dijelaskan dari kecil, lahir kecil sampai sekarang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau berbicara masalah pribadi, iya. Jadi saya ini aslinya orang Arah, dilahirkan di Desa Arah yang sekarang menjadi Desa Lembana. Di umur 1 tahun orang tua saya hijrah ke Tanah Beru, dan rumah orang tua itu pas berdekatan dulu dengan pasar yang pertama yang di Tanah Beru. Tapi sekarang sudah tidak terpakai, pas di belakang Alfamart. Iya. Kisah kecil saya yang namanya hidup di pesisir senantiasa berhubungan dengan laut. Ya, laut. Ya. Nah, orang tua dari dia berjualan di pasar, mengembangkan menjadi pengusaha ikan pada saat itu, dan mempunyai alat tangkap porsesein itu 6 buah. Nah, ini saya sehingga sering hampir tiap hari mungkin saya di laut. Oh, jadi iya. Haji Kardi masa kecilnya di laut. Di laut. Makanya hitam. Nelayan, ya. Jadi lahir di Arah dan bersekolah di Arah sampai SMA sini. Iya. Jadi saya bersekolah di Tanah Beru dari SD. Ketika SD itu ada 3 SD yang tertempat sekolah. Jadi teman-teman SD saya banyak. Kenapa Haji Sukardi banyak SD sekolahnya? Suka berkelahi ya? Ada. Iya, jadi om saya itu kepala sekolah pada saat itu. Jadi kemana beliau pindah, saya diikutkan pindah untuk mempercepat agar bisa bisa cepat paham tentang pelajaran di sekolah. Jadi SD, SMP, SMA di Bira, di Bulukumba. Iya, jadi SMP di sini, SMA di sini, dan pernah pindah ke ke Bontotiro. Cuman sampai kelas 2 SMA sudah tidak lanjut lagi. Nah, jadi Haji Kardi hanya sampai SMA? SMA 1,5 tahun di SMA. Nah, dan kemudian menjadi pengusaha? Alhamdulillah, karena ikut jejak orang tua. Jadi Haji Sukardi kemudian menikah kapan? Ya. Menikah tahun 2000. Oh, 2000. Iya, pada saat itu umur 20 tahun. Jadi menikahnya nikah muda. Menikah jadi ini. Dan pemirsa Upiso, Haji Kardi ini adalah penguasa Bira. Dan hampir semua orang mengenalnya. Dan kita merasa terhormat bertemu dengan Haji Kardi. Nah, yang menarik kan dulu itu kan Haji Kardi punya kehidupan masa lalu yang luar biasa menurut cerita orang-orang Bira. Itu gimana ceritanya bertransformasi menjadi hijrah ya seperti saat ini? Ya, Masya Allah, apa penyebabnya itu? Ada peristiwa apa di balik itu? Ya, yang pasti kita yang namanya manusia tidak terlepas itu yang namanya cobaan. Ya. Iya. Berbagai macam pasti masalah itu akan datang. Ya. Nah, saya anggap bahwa cobaan ini adalah bagaimana kita untuk bisa meningkatkan keimanan kita, atau sama halnya ketika kita bersekolah untuk menuju dari kelas bawah ke kelas atas. Ya, jadi berbagai macam juga kegiatan yang saya ikuti, baik kegiatan-kegiatan teman yang di LSM, bersahabat dengan semua media, politik teman-teman juga. media,
politik juga. masuk ke ranah politik, bahkan sampai ikut Caleg. caleg di 2019. Tapi Allah tidak takdirkan untuk menjadi seorang DPR atau mengabdi di sana. Allah tidak lantik di sana, tetapi Allah lantik saya menjadi Ketua Paskas Kabupaten Bulukumba. Nah, itu hikmahnya. itu pertanyaan saya. Apa yang mendasari Aji Kardi itu kemudian hijrah dari dunia gemerlap ini menjadi seorang hamba Allah yang benar-benar mau menjalani hidupnya di jalan ini gitu? Yang pasti adalah pergaulan yang pertama, karena kita bergaul dengan siapa saja dan termasuk orang saleh, alim ulama, para dai-dai muda. Yang kedua dari pengalaman masalah demi masalah yang kita dapati, cobaan demi cobaan. Di situ ada kebahagiaan yang sebenarnya yang saya tidak dapatkan. Ini ada pencarian. Yang pasti dari apa yang kita lihat, setiap harinya ada orang meninggal, ternyata tidak bawa apa-apa dan hanya membawa kain kafan. Itu yang kemudian membuat seorang Aji Kardi hijrah. Iya, dan tidak ada alasan untuk kita tidak kembali kepada Allah. Ini yang saya pahami, bahwa ternyata orang paling lama di muka bumi ini kurang lebih 70 sampai 100 tahun. Itu paling lama. Setelahnya itu akan berpindah. Iya, akan berpindah, dan saat ini akhirat itu cuma sebuah ilusi atau tidak nyata. Dan dunia ini nyata. Yang saya yakini bahwa nanti akhirat itu nyata, tapi dunia cerita. Karena sudah tergambar jelas di dalam Al-Quran itu apa yang Allah katakan, dan itu tidak akan pernah berubah. Nah, apa reaksi orang-orang dekat keluarga melihat perubahan hidup seorang Aji Kardi? Ya ini kan 360 derajat ini jadinya ya. Yang pasti ketika ada perubahan itu, termasuk istri saya. Jadi saya memulai dari pakaian pada saat itu. Iya. Istri saya juga sampai protes, kok sampai pakai sarung, pakai peci setiap saat, pakai bahkan tidak pernah pakai satu baju kaos itu kurang lebih 1 tahunan. Iya, selalu karena hijrahnya itu ya, hijrahnya iya, itu. karena saya menganggap dengan pakaian itu akan mempengaruhi kejiwaan saya nantinya. Oh, jadi hijrah itu salah satunya itu juga ya, caranya supaya kita bisa kafah itu ya, menjalaninya dengan penampilan. Dan apa yang dipetik dari seorang Haji Kardi di hidupnya ketika dari sebelum hijrah menjadi hijrah, ada perbedaan apa yang mencolok? Kebahagiaan? Merasa bahagia sekarang atau gimana? Ketenangan dan kebahagiaan yang tidak pernah kita dapatkan sebelumnya, kita dapatkan di sini. Iya, karena mungkin sebelumnya kita selalu mengatakan ikhlas, tapi sekedar kita ucapkan saja, tetapi tidak merasakan apa arti ikhlas yang sebenar-benarnya. Nah, ketika kita di dalam hijrah ini betul-betul ikhlas, bahwa tidak ada satu pun yang terjadi, termasuk yang terjadi hari ini, kecuali kehendak Allah. Ya, benar. Dan saya itu setuju. Jadi pemirsa Opiso, pelajaran pentingnya bahwa hijrah itu bukan sekedar gagah-gagahan sebenarnya, tapi itu murni dari dalam, yang kemudian membuat kehidupan Aji Kardi menjadi lebih tenang, lebih bahagia, lebih disayang istri tentunya. Itu yang kemudian membuat Aji Kardi menjadi seorang pria atau orang tua yang kemudian menjalani hidupnya dengan hari-hari yang lebih bermanfaat. Sebelum akhir, apa nilai-nilai hidup seorang Aji Kardi sebenarnya saat ini? Artinya bagaimana saya bisa bermanfaat untuk keluarga saya, bisa bermanfaat dan mengabdi kepada kedua orang tua, bagaimana bisa kedua orang tua ini merasakan kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia dan terlebih di akhirat. Dan impian saya yang terbesar ini, semoga Allah meridhoi segala apa yang kita lakukan menjadi sebuah amal soleh, dan Allah akan kumpulkan kita bersama keluarga
di surganya nanti. Oke. Jadi pemirsa-pemirsa itulah Haji Kardi. Dan sebelum mengakhiri, apa mimpi seorang Haji Kardi yang cita-citanya itu apa yang sampai saat ini belum kesampaian? Sudah hijrah nih. Setelah hijrah sekarang apa lagi cita-citanya? Iya, jadi cita-cita masih banyak. Masih banyak. Masih banyak. Yang Masih- pasti yang berhubungan dengan ibadah. Oh, ibadah. Salah satu cita-cita yang terbesar saat ini yang insya Allah akan segera kita jalankan, realisasikan sambil meminta pertolongan Allah, ridha Allah, yaitu membangun sebuah masjid pinisi, masjid berbentuk kapal pinisi dan dikelilingi di sampingnya itu adalah pondok pesantren yang bernama Al-Mutahabbun. Al-Mutahabbun. Oh, jadi pemirsa-pemirsa nanti kalau pesantrennya jadi kita datang lagi, masjidnya jadi kita akan datang lagi. Wajarnya di situ ya, di pesantren berbentuk Ya, ini. jadi saya tambahkan sedikit bahwa Ya. di kegiatan ini siapapun boleh ikut. Iya, Terbuka. siapapun. Ini karena ladang amal soleh. Ya. Karena surganya Allah itu sangat luas. Makanya pergerakan ini, kegiatan amal soleh ini adalah untuk mengajak orang-orang banyak itu kita melakukan secara berjamaah. Iya, secara berjamaah. Banyak orang yang terlibat, maka insya Allah akan banyak yang mendapatkan manfaatnya. Terutama orang-orang yang berjuang, yang menolong agama Allah. Jadi kalau berjuang dan menolong agama Allah, insya Allah kita akan lebih bahagia. Dan makasih Haji Kardi Sama-sama. atas perjalanan hidupnya yang inspiratif. Kita boleh berhijrah juga ini, mudah-mudahan insya Allah. Dan sebelum mengakhiri, ada quote menarik dari Haji Kardi bahwa hijrah itu membuat kita lebih tenang, Ya. lebih bahagia, dan tentunya lebih bermanfaat. Ya. Dari tempat Haji Kardi di Bira, di Tanah Beru, Bira, Sulawesi Selatan, tim Upiso mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.